Shalom, mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini dalam acara Mana Rema. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam, di mana kami boleh tidur, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami dalam perlindungan Tuhan. Dan jikalau pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh sehat untuk melaksanakan semua aktivitas kami, ini semua adalah kemurahan-Mu. Untuk itu mari Tuhan, bekali sepanjang kehidupan kami ini dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Tuhan, beri kekuatan, kesehatan yang prima bagi kami, agar kami boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bekal hidup kami, sebagai bekal di mana kami boleh menjalani hidup dari pagi ini sampai malam nanti hanya di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, yaitu jagalah hatimu. Ya, di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 demikian bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, di situ terpancar kehidupan. Pernyataan ini ditujukan kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita harus setia menjaga hati kita agar tetap ada damai sejahtera dalam hidup ini. Pernyataan ini cukup penting bagi setiap kehidupan kita orang percaya, karena segala sesuatu sumbernya dari dalam hati kita. Kalau hati kita busuk, niscaya segala perbuatan kita adalah tidak benar. Dan jikalau hati kita benar di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita akan melihat bagaimana kehidupan seorang yang memiliki hati yang terjaga oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6 dan 7, kita diajarkan bagaimana menjaga hati kita agar tetap memiliki damai sejahtera. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ya, berarti apa? Segala sesuatu hanya tergantung daripada Allah. Kita manusia tidak mampu menggunakan akal dan pikiran kita untuk melakukan segala perkara dengan sempurna. Tetapi jikalau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita ini akan menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan bagi kita semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan apa? Tuhan ingin bahwa kita semua hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk memuliakan Tuhan. Ini berarti kita harus menjaga hati kita seperti seorang prajurit yang menjaga kota dari musuh-musuh. Ini penting karena ada banyak hal dalam hati kita yang seharusnya tidak boleh ada di dalam hati kita. Jika kita mengizinkan Allah menjaga hati kita, maka Allah akan mulai menunjukkan hal-hal itu dan mencabut keluar dari hati kita
segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Sehingga apa yang ada dalam hati kita? Damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu di dalam hidup kita ini tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Ya, damai sejahtera yang dari Allah itu mampu menyertai, menolong, dan memberi kekuatan bagi kehidupan setiap orang percaya. Milikilah percaya yang sungguh agar kita boleh menyimpan kebenaran firman Tuhan ini benar-benar di dalam hati dan pikiran kita. Karena dengan percaya yang sungguh akan menghasilkan iman yang teguh. Setiap kali sudah saya katakan, tanpa percaya yang sungguh, hidup kita tidak mungkin dapat memuliakan Tuhan. Percaya yang sungguh bahwa Yesuslah pengharapan kita. Hanya Yesuslah yang mampu menolong kita. Hanya Yesuslah yang mampu memberikan pengharapan. Hanya Yesuslah yang mampu menyertai perjalanan hidup ini. Saat ini kita semua tahu bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Bukankah semua kita diwarnai dengan rasa ketakutan? Dalam situasi pandemi yang tak kunjung selesai ini, kita semua diwarnai dengan rasa takut, was-was, bahkan banyak sekali yang berhenti dari bekerja, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan. Oleh karena itu, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, kita harus jaga hati ini dengan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan, dengan segala kewaspadaan, seperti seorang prajurit menjaga kota dari musuh. Tidak boleh lengah. Sedetik pun tidak boleh lengah. Karena kelengahan itu akan membawa kehancuran di dalam kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis selalu mencari celah dalam hidup kita. Iblis tahu setiap kelemahan dalam hidup kita. Setiap kita memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Ya, memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Dan iblis itu sangat tahu. Namun, jikalau kita ingat ketika Tuhan Yesus di dalam satu timing yang tepat dicobai oleh iblis ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kemudian dibawa di atas puncak gunung. Apa yang terjadi? Ya, dalam keadaan tubuh yang lemah, yang lapar, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bumbungan. Di atas puncak bukit ditunjukkan seluruh isi dunia ini. Jikalau kamu mau tunduk kepadaku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Ditawari sesuatu yang menarik hati. Tapi kata Yesus, nyahlah kau dari sini. Karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Nyahlah kau dari sini. Bagaimana kita bisa menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Banyak masalah, banyak godaan, banyak cobaan yang selalu ingin mengusik hati dan pikiran kita. Namun, jikalau kita bersandar dan kita mau jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita sendiri tidak mampu untuk menjaga hati ini. Namun jikalau Roh Kudus berperan aktif menjaga hati dan pikiran kita, kita akan merasa aman. Apapun yang terjadi, Tuhan sudah melindungi kita. Apapun yang boleh terjadi, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi yang indah ini, biarlah kita semua mau jaga hati kita agar hidup ini tidak tercemar. Kita boleh tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kokoh, memiliki hati yang percaya dengan sungguh. Apapun boleh terjadi, namun kita boleh tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan, berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan,
berjalan di dalam jalan kekudusan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tak mampu berbuat apa-apa. Kiranya inilah renungan Mana Rema pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguasai, menyertai setiap aktivitas kita dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Biar firman yang singkat pada pagi hari ini boleh menjadi bekal bagi kami, agar kami tetap waspada, menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, untuk tetap takut akan Tuhan, untuk tetap berjalan di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Tolonglah kami yang tidak mampu, beri kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, wabah COVID pandemi yang melanda seluruh dunia ini, di muka bumi yang tidak berkesudahan ini. Biarlah Tuhan bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga semuanya boleh dilalukan dari kami. Segera Tuhan lenyapkan dari muka bumi ini. Kami sudah rindu Tuhan untuk beribadah di gedung gereja bersama para hamba-Mu, saudara-saudara kami seiman. Namun kami tahu Tuhan, biarlah kehendak Bapa yang jadi, dan pada saatnya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengar Mana Rema pada pagi hari ini. Biar renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi permasalahan Tuhan angkat masalahnya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lindungilah bangsa Indonesia ini dari segala wabah yang sedang melanda ini. Segera Tuhan lalukan, agar kami semua Tuhan boleh dipulihkan dengan segera. Ekonomi pulih, negara pulih, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.